I'm the ginger. You're a monster. Oh no. Oh no. Just love receiving cards. Terlihat seorang makhluk dongeng yang berjenis ogre yang bernama Shrek. Dia tengah menikmati hidup dalam kesendirian di wilayahnya. Dia memang suka hidup sendiri dan memang sudah terbiasa dengan hidup sendiri dan tetap menjalani kegiatannya seperti biasa setiap harinya. Sampai suatu malam dia melihat ada sekumpulan warga yang mendatangi hutannya beramai-ramai nih untuk memburu dirinya. Shrek pun tampaknya menanggapi hal tersebut dengan santai karena baginya dia tahu kalau manusia itu takut dengannya. Dia pun mendatangi warga itu dengan santai dan mengusir mereka dengan tenang. Dengan cepat mereka pun langsung pergi nih meninggalkannya karena takut. Setelah warga itu pergi, dia melihat ada selebaran yang berisi kalau Lord Farquaad tengah memburu makhluk-makhluk dongeng. Dia pun tidak begitu menanggapi selebaran itu dengan serius. Kemudian di pagi harinya di sisi yang lain kita akan melihat nih, ada sekelompok prajurit yang sedang mengumpulkan para makhluk dongeng. Setiap warga yang menangkap makhluk dongeng akan diberikan imbalan sesuai dengan kemampuan si makhluk dongeng itu. Ada banyak makhluk dongeng nih yang telah berhasil dikumpulkan di sana. Dimulai dari para kurcaci dan Snow White-nya, ada peri, beruang yang bisa bicara, dan banyak lagi. Ada seekor keledai yang bisa berbicara dimiliki oleh seorang nenek yang ingin menyerahkan keledainya kepada pasukan Farquaad untuk mendapatkan imbalan. Dengan cerdiknya, keledai itu tidak menunjukkan bakatnya yang bisa bicara itu. Dia berpura-pura bodoh nih agar ia bisa selamat dan tidak ditangkap. Yang sialnya, ada sekawanan peri yang tidak sengaja lepas dan bubuk ajaibnya mengenai tubuhnya sehingga membuat tubuhnya dapat terbang. Dia pun dengan percaya dirinya bisa kabur dari sana nih dan secara tidak sengaja berbicara di hadapan banyak orang. Sialnya bubuk ajaib itu tidak bertahan lama. Dia pun terjatuh dan kemudian dikejar oleh pasukan Farquaad karena dianggap sebagai makhluk dongeng. Di tengah pengejarannya itu dia bertemu dengan Shrek dan meminta perlindungan kepada Shrek nih. Di sana Shrek langsung menghadapi pasukan Farquaad dengan santai. Setelah pasukan Farquaad melarikan diri, keledai itu terus saja mengikuti Shrek dan mengajaknya berbicara sampai membuat Shrek pusing mendengarnya. Keledai ini sama seperti Shrek, hidup sendirian, tidak memiliki teman. Maka dari itu dia ingin menjadi temannya Shrek nih, agar ia juga tidak sendirian. Akan tetapi tampaknya di sini terlihat kalau Shrek memang sudah nyaman hidup sendiri dan sudah terbiasa dengan stigma masyarakat kepadanya kalau makhluk ogre itu adalah makhluk hijau besar yang ganas dan menyeramkan. Maka dari itu dia dengan santainya memanfaatkan stigma itu untuk menakuti masyarakat dan hal itu membuat keledai itu terpukau melihatnya. Justru dia sama sekali tidak takut dengan Shrek. Dia bahkan dengan berani dan santainya mengajak Shrek berbicara sepanjang jalan. Sampai akhirnya Shrek pasrah dan menerima keberadaan keledai itu di pekarangan rumahnya. Sementara ia di dalam rumah menikmati ketenangannya. Di malam harinya dia sempat memikirkan nasib keledai tersebut. Namun dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkan makan malamnya itu. Sampai akhirnya ia kedatangan tamu yang tidak diundang, yaitu ada Snow White dan kurcaci, dan ada banyak makhluk dongeng di rumahnya. Dia pun memarahi mereka semua yang memasuki pekarangan rumahnya tanpa izin. Dan di situ mereka menjelaskan kalau mereka kabur karena Lord Farquaad telah mengusir mereka dari rumah mereka, sehingga kini mereka tidak punya rumah dan mereka harus mencari rumah baru. Dan di situ Shrek sangat kesal mendengarnya. Dia pun dengan percaya diri mengatakan kalau dia akan menangani Lord Farquaad sehingga mereka semua bisa kembali ke rumah mereka. Di sisi yang lain ada Lord Farquaad tengah melakukan interogasi kepada kue jahe. Di sana dia tampaknya memang membenci makhluk-makhluk dongeng. Dia mengancam mereka dan menyiksa mereka sampai akhirnya datang pasukannya membawa sebuah cermin ajaib, yang mana cermin yang bisa mengatakan kebenaran dan meramal masa depan. Di sini Lord Farquaad ingin menjadi seorang raja. Cermin itu menyarankan Lord Farquaad untuk menikahi seorang putri agar ia bisa menjadi raja, dan cermin itu merekomendasikan 3 orang putri nih. Yang pertama ada Putri Cinderella, yang kedua ada Snow White, dan ketiga ada Putri Fiona. Dari ketiga
ketiganya Lord Farquaad pun memilih Putri Fiona atas masukan dari para pasukannya. Cermin itu mengatakan kalau ingin mendapatkan Putri Fiona, Lord Farquaad harus menghadapi naga merah besar yang mengelilingi istananya. Lord Farquaad pun akhirnya mengadakan sebuah turnamen untuk merekrut para kesatria terbaiknya untuk membantunya menyelamatkan Putri Fiona. Di sisi yang lain sudah ada Shrek bersama keledai itu bersama-sama mereka berdua mendatangi kota Duloc, kota yang dipimpin oleh Lord Farquaad. Di sana ia memasuki kota tersebut dan melihat di sekeliling kota tersebut sama sekali ia tidak mendapati seorang pun di sana. Ternyata mereka semua tengah berkumpul di tengah kota untuk menyaksikan turnamen itu dan Shrek dengan santainya memasuki arena turnamen itu. Di sana ia langsung bertemu dengan Lord Farquaad dan di situ Farquaad menyuruh seluruh kontestan untuk menyerang Shrek dan siapapun yang berhasil mengalahkan Shrek dia akan menjalani misi penyelamatan tersebut. Dengan mudahnya Shrek berhasil mengalahkan banyak kontestan dan sedikit dibantu oleh keledainya itu. Dia juga mendapati banyak sorak-sorai dari warga Duloc yang juga menyaksikan pertarungan tersebut dan di situ Farquaad akhirnya memiliki rencana yang baru. Karena semua kontestan kalah, maka dari itu dia menunjuk Shrek sebagai kesatria pemenangnya dan menyuruhnya untuk menyelamatkan Putri Fiona. Sebagai gantinya, dia akan mengabulkan permintaannya Shrek dan tentu saja permintaannya itu mudah. Dia hanya ingin hidup tenang di rumahnya dan semua makhluk dongeng itu pergi dari pekarangan rumahnya. Dia pun akhirnya menjalani misi itu ditemani oleh keledainya. Keledai itu sama sekali tidak pernah menyerah dengan Shrek. 1000 kali Shrek mengusirnya, 2000 kali keledai itu berusaha untuk mengajaknya berbicara. Dia tidak pernah meninggalkan Shrek sendirian. Banyak rintangan yang mereka lewati dari malam ke malam sampai akhirnya membuat keduanya pun terbiasa satu sama lain. Tidak disangka mereka pun akhirnya sampai nih di kerajaan Putri Fiona yang dikelilingi oleh lautan vulkanik yang menyeramkan. Yang mana untuk menuju ke sana mereka perlu menyeberangi sebuah jembatan panjang yang akan menghubungkan mereka ke istana Putri Fiona. Akan tetapi di bawah jembatan itu ada lautan lava yang panas dan itu membuat si keledai takut. Lain halnya dengan Shrek yang berani dan tampak tenang. Tetapi di sini terlihat Shrek sudah mulai peduli dengan keledai itu. Dia bahkan melindungi keledai tersebut dan terus mengajaknya berbicara agar membuat keledai itu sibuk dan teralihkan dari rasa takutnya. Sampai akhirnya mereka pun sampai di ujung jembatan dan kini mereka hanya perlu mencari tangga untuk ke atas sana. Mereka pun berpencar. Shrek yang akan mencari dan mengalahkan naga tersebut, sementara keledai itu yang akan mencari tangganya. Sialnya di tengah pencariannya itu keledai itu justru bertemu dengan naga tersebut nih dan dia pergi dan tidak sengaja membawa naga itu bertemu dengan Shrek. Di sini Shrek tampak berani, dia pun langsung melawan naga itu. Akan tetapi karena perbedaan kekuatan yang cukup besar, dia pun terlempar jauh dan tersasar tepat di istana Putri Fiona. Di sana dia langsung bertemu dengan Putri Fiona dan mengajaknya untuk pergi. Akan tetapi Putri Fiona ingin Shrek melakukan ciuman terlebih dahulu nih. Namun karena kondisi yang mendesak, akhirnya Shrek pun menarik paksa Putri Fiona dan membawanya keluar dari sana. Sementara itu di sisi yang lain ada keledai yang tengah menghadapi si naga merah dan di saat dia ingin dihabisi oleh naga itu tiba-tiba tidak menyerangnya. Bleach is something cause you're just reeking. Yang ternyata naga itu adalah naga betina. Dia merasa tersanjung karena keledai itu telah memuji dirinya sebagai naga yang cantik dan juga rupawan. Dia pun justru membawa keledai itu ke sarangnya untuk dinikahi di sana. Sialnya di tengah-tengah keinginannya itu Shrek datang menyelamatkan si keledai. Just love receiving cards. Yang pada akhirnya mereka pun berhasil melarikan diri dari naga itu dan keledai itu akhirnya bertemu dengan sang putri. Putri tidak menyangka kalau keledai itu ternyata dapat berbicara. Di tengah pelariannya itu sialnya jembatan penghubungnya itu hancur dan hampir membuat mereka terjatuh sementara naga itu terus mengejar mereka dari belakang. Untungnya naga itu tidak bisa mengejar mereka karena rantainya sudah maksimal dan sehingga dia terjebak di sana. Sementara Shrek dan yang lainnya berhasil pergi. Di luar sana Fiona merasa senang karena untuk pertama kalinya dia bisa menghirup udara segar dan melihat kebebasan. Dia juga menunggu Shrek untuk menunjukkan wajah aslinya. Akan tetapi Shrek tidak mau nih karena dia takut kalau Fiona akan terkejut melihat wujudnya. Namun karena Fiona tidak henti-hentinya untuk mendesaknya, dia pun akhirnya melepaskan topengnya dan memperlihatkan wujud aslinya kepada Fiona.
Fiona pun kecewa nih karena ia pikir kesatria yang akan menyelamatkan dirinya adalah sosok kesatria yang tampan dan rupawan. Akan tetapi kesatria itu justru adalah bangsa ogre. Dia pun pasrah dan di sini Shrek menjelaskan kalau dirinya diutus oleh Farquaad untuk menyelamatkan Fiona. Fiona tidak ingin pergi karena dia tidak mau ikut dengan Shrek. Sampai karena Shrek pun menggendong paksa dirinya dan mereka pun pergi dari sana. Di awal perjalanan mereka, awalnya Fiona terus saja memberontak sampai akhirnya dia pasrah dan hanya berjalan mengikuti mereka. Karena malam hampir tiba, Fiona meminta mereka untuk bermalam sebentar karena dia ingin istirahat. Shrek dan keledai itu pun menyetujui keinginannya Fiona. Di sana Fiona langsung istirahat di dalam batu, sementara mereka berdua beristirahat di luar menikmati langit malam. Keledai itu tampaknya sudah merasa akrab dengan Shrek. Akan tetapi Shrek di sini masih membangun jarak untuk keledai itu. Seperti biasa keledai itu tidak menyerah. Dia terus saja mengajak Shrek berbicara sampai akhirnya Shrek sendiri mengungkapkan kalau dia kesal dengan manusia yang melihat dirinya sebagai makhluk yang kejam dan ganas tanpa mengenalnya lebih dalam. Tidak disangka pembicaraan mereka itu didengar oleh Fiona dan kemudian keledai itu pun menemani Shrek sepanjang malam itu dan akhirnya mereka pun tertidur. Pagi harinya Fiona keluar dan menemukan 3 buah telur burung yang akhirnya ia masak untuk dijadikan sarapan bersama. Saat mereka berdua terbangun, mereka cukup terkejut nih melihat perubahan sikap dari Fiona yang tiba-tiba menjadi baik dan ramah kepada mereka. Bahkan di perjalanan Fiona akhirnya mulai terbuka kepada mereka dan mulai menunjukkan sifat aslinya yang membuat Shrek semakin lama jatuh hati kepadanya. Di tengah perjalanannya itu mereka sempat bertemu dengan Robin Hood nih dan kawanannya yang ingin mengambil Fiona karena mereka pikir Fiona diculik oleh Shrek. Fiona menolaknya, akan tetapi mereka memaksa Fiona untuk ikut dan disitulah akhirnya Fiona menunjukkan kemampuannya di hadapan mereka berdua. Mereka berdua pun tampak terkejut karena tidak menyangka kalau Fiona ternyata pandai bela diri. Bahkan sampai Shrek sendiri tidak percaya melihatnya. Fiona menjelaskan kalau kebanyakan manusia hanya melihat semuanya dari luarnya saja tanpa mengenalnya lebih dalam. Disitulah Shrek akhirnya mulai berubah nih. Dia juga mulai akrab dan terbuka dengan Fiona. Bahkan dia juga sudah mulai nyaman dengan kehadiran Fiona dan juga keledai. Sampai akhirnya mereka sampai nih di dekat wilayah Duloc. Mereka pun beristirahat sejenak di sana, menikmati makanan mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Tampak di sini sepertinya Shrek ingin mengutarakan perasaannya kepada Fiona, namun terhenti. Mungkin karena dia menyadari kalau dirinya tidak pantas untuk Fiona. Karena hampir menjelang malam, Fiona akhirnya masuk kembali ke kincir angin dengan alasan untuk istirahat. Shrek dan keledai pun di luar untuk mencari kayu bakar. Malam harinya keledai masuk ke dalam kincir angin untuk bertemu dengan Fiona nih, dan tidak disangka dia justru melihat wujud Fiona di malam hari. Yang ternyata Fiona telah dikutuk oleh penyihir sejak kecil dan berubah menjadi ogre setiap malam hari. Itulah sebabnya dia dikurung di kastil dan hanya ciuman dari kekasih sejatinya yang akan mengembalikannya ke wujud aslinya. Keledai sempat ingin menyuruh Fiona untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Shrek karena ia tahu kalau Shrek itu juga suka dengan Fiona dan ia berpikir kalau Shrek pasti akan menerima wujudnya Fiona apa adanya. Di tengah perbincangannya mereka, di luar sana ada Shrek mendengar percakapan mereka dan mengira mereka membicarakan tentang dirinya yang jelek, dan akhirnya dia pergi dengan marah dan juga patah hati nih dan percaya bahwa Fiona tidak dapat menerima penampilannya. Setelah malam itu keledai pergi tertidur sendirian sementara Fiona akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Shrek. Namun semuanya terlambat. Ternyata Shrek sudah datang ke sana membawa Farquaad dan pasukannya dan ia pun segera mendapatkan surat tanah miliknya sesuai dengan perjanjian awal. Di situ Fiona kesal karena melihat Shrek yang tampaknya tidak ingin mendengarkan penjelasannya. Ia pun akhirnya menyuruh Farquaad untuk mempercepat pernikahannya. Di perjalanannya Shrek kesal dengan keledai nih karena ia pikir keledai bekerja sama dengan Fiona yang telah menjelekkan dirinya sebagai ogre. Dia sangat kecewa malam itu dan masih sakit hati karena hal tersebut dan tidak disangka dia justru memarahi keledai dan pergi meninggalkannya di sana. Sesampainya di rumahnya ia melihat kalau semua makhluk dongeng sudah tidak ada. Rumahnya kini kembali seperti dulu lagi, sunyi dan tenang, hanya ada dirinya saja. Sesampainya di rumahnya dia menjalani kegiatannya sendirian dan kini dia merasa ada yang berbeda. Semuanya menjadi sepi dan tidak lagi sama. Sampai akhirnya dia bertemu dengan keledai dan keledai mengajaknya berbicara lagi nih dan seperti biasanya bertengkar lagi. Namun itu membuat Shrek senang karena ia tidak merasa sendirian. Dia juga tidak mengerti nih kenapa keledai selalu datang terus kepadanya. Bahkan di saat ia sudah mengusir
mengusirnya. Dan keledai menjelaskan nih kalau itu adalah arti sebuah teman yang tidak akan pernah meninggalkan temannya sendirian. Di tengah perbincangan itu, keledai menyuruh Shrek untuk pergi menemui Fiona karena ia tahu kalau Fiona itu mencintai Shrek, begitu juga sebaliknya. Yang pada akhirnya Shrek pun menuruti perkataan keledai. Setelah itu ia tahu nih kalau Fiona juga mencintai dirinya dari keledai yang telah menjelaskannya. Mereka pun pergi ke Duloc bersama dengan naga merah, yang ternyata naga merah itu berhasil lolos dari kastil dan kini menjadi pengikut setianya keledai. Sesampai di Duloc, keledai berusaha untuk menahan Shrek sampai matahari terbenam karena ia ingin sekalian menunjukkannya kepada Shrek wujud aslinya Fiona. Namun karena Shrek tidak sabar, ia pun memasuki gereja dan menggagalkan pernikahannya Fiona. Di sana ia langsung mengutarakan perasaannya kepada Fiona. Fiona tampak tidak percaya nih, namun begitu melihat kesungguhannya Shrek, dia pun akhirnya juga mengakui perasaannya kepada Shrek, dan tepat di saat itu matahari pun terbenam. Fiona pun berubah wujudnya nih menjadi ogre, disaksikan oleh banyak warga Duloc dan juga Farquaad. Farquaad yang kesal pun akhirnya memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Shrek dan akan menahan kembali Fiona di kastil. Namun beruntungnya bantuan pun datang. Naga merah bersama keledai masuk ke gereja dan mengacaukan suasana di sana. Farquaad pun berhasil dikalahkan oleh naga merah tersebut, dan kini Fiona dan Shrek pun akhirnya hidup bahagia nih setelah mengutarakan perasaan mereka. Fiona tidak kembali ke wujud aslinya karena kutukannya itu ternyata mengikuti wujud dari sosok yang dicintainya. Karena sosok yang dicintai oleh Fiona adalah ogre, maka Fiona pun tetap menjadi ogre, dan bagi Shrek apapun wujudnya Fiona, ia tetaplah cantik di matanya. Mereka pun akhirnya menikah nih, dan kebahagiaan itu dirayakan bersama dengan semua makhluk dongeng. Ada keledai dan naga yang hadir juga nih di pernikahan mereka. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.